Sahabat dan saudaraku, di waktu ini AWR Indonesia mendampingi para sahabat mempelajari firman Tuhan melalui audio Sekolah Sahabat Harian. Bersama kami yang melayani di Radio Advent Sahabat Anda. Selanjutnya kita masuk untuk pelajaran hari Jumat, tanggal 27 September. Ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran Tuhan yang bangkit. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Baca tulisan Ellen G. White, yaitu Tuhan sudah bangkit, dan pergilah mengajar segala bangsa, dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 432 sampai 439 dan halaman 472 sampai 486. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 439. Bagi orang percaya, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam juru selamat kita, hidup yang sudah hilang karena dosa dipulihkan kembali. Karena Kristus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri untuk menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Ia diberikan untuk memberikan sifat baka. Hidup yang diserahkannya dalam kemanusiaan diambilnya kembali dan diberikannya kepada manusia. Aku datang, katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Demikian ditulis dalam Yohanes 10 ayat 10, juga pasal 4 ayat 14, dan pasal 6 ayat 52. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 6 halaman 439. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya sesaat lamanya. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yohanes 8 ayat 51 sampai 52, Kolose 3 ayat 4. Bahkan para sejarawan ateis, mereka yang tidak dapat menerima kenyataan kebangkitan, tidak hanya mengakui bahwa Yesus telah dibunuh dan bahwa setelah kematian Yesus, banyak orang mengaku telah melihat Kristus yang dibangkitkan, dan sebagai hasilnya mereka memulai inti dari apa yang kemudian menjadi gereja Kristen. Beberapa orang, dalam upaya menjelaskan mengapa mereka menyatakan hal ini, mengatakan bahwa Yesus mempunyai seorang saudara kembar atau bahwa murid mula-mula berhalusinasi, mengira bahwa mereka melihat Yesus. Yang lain mengatakan bahwa Yesus tidak pernah benar-benar mati, tetapi hanya pingsan dan kemudian hidup kembali. Orang lain mengklaim bahwa alien-alien turun
dan mengambil jasad itu. Untuk melihat semua argumen ini dan bagaimana argumen tersebut tidak berhasil, silakan baca tulisan Clifford Goldstein, Reason, Finding Hope in the Hollow Tomb, terbitan Pacific Press 2021. Berikut ini adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan bahwa bila katakan para murid berbohong tentang kebangkitan Yesus, tidak ada keuntungan apapun dari melakukan kebohongan itu, karena para murid menghadapi kebencian, keterasingan, dan penganiayaan demi keyakinan mereka. Yang kedua, diskusikan bukti kebangkitan Yesus yang paling meyakinkan bagi diri Anda dan bagikan dalam kelompok diskusi Anda. Yang ketiga, renungkan pengharapan besar bagi kita melalui kebangkitan Yesus. Baca dan renungkan 1 Korintus 15 yang berisi ulasan Paulus mengenai begitu pentingnya kebangkitan Yesus. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Lukas pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.